Sekolah Vokasi IPB dengan program studi Komunikasi Digital dan Media. Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang komunikasi antar persona saya dengan teman saya. Tapi sebelum itu, apa sih itu komunikasi antar persona? Komunikasi antar persona adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara verbal maupun non-verbal. Nah, di sebelah saya sudah ada teman saya. Silakan perkenalkan diri. Halo semua, nama saya Naila Kafida Sachi. Saya merupakan temannya Yuna sejak sekolah menengah ke atas. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Lanjut ke pertanyaan pertama. Yang pertama, seperti apa hubungan antar persona di antara kalian? Boleh dijawab dulu, Sachi. Hubungan antar persona di antara saya dengan Yuna. Pertama tuh saya kenal Yuna dari kelas 10 SMA ya, karena dia sekelas dengan saya. Karena di SMA saya sistemnya itu selama 3 tahun itu nggak pernah diacak kelasnya, jadi saya berteman baik dengan Yumna. Pertama kali saya kenal Yumna tuh karena Yumna itu merupakan seorang bendahara di kelas, jadi saya kenal Yumna gitu. Terus karena saya juga sekretaris, jadi saya merupakan rekan kerja Yumna. Ya, betul. Saya juga mengenal Sachi ketika kelas 10. Waktu itu kita duduknya depan belakang, dan saat itu dia menyapa saya juga begitupun sebaliknya menyapa dia. Dan kebetulan kan kita angkatan COVID-19 ya, jadi selama 2 tahun kita nggak sekolah, tapi justru di 2 tahun itu kita hubungannya semakin dekat karena dengan sering kelompok bareng, sering mengerjakan tugas bareng, terus mendiskusikan dengan tugas-tugas intinya gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua, situasi seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar persona kalian efektif? Mau Sachi dulu atau Boleh Yumna dulu. Komunikasi yang kita bangun agar hubungan kita semakin erat tuh ya itu dari karena 2 tahun itu kita COVID, jadi kita tuh sering ngobrol lewat chatting. Nah, saya dan dia memiliki frekuensi yang sama, istilahnya kayak kalau ngomong itu nyambung, dan saya mengerti dia juga begitupun sebaliknya. Lalu 1 tahun terakhir sebelum kita lulus tuh nggak nyampe 1 tahun ya Ci ya, beberapa bulan kita tuh sering sering kumpul bareng sama teman-teman lain juga. Terus kita juga sering diskusi bareng, dan kita kan jadi sering terbuka ya Ci. Iya. Tentang apapun itu, baik masalah tentang teman-teman, masalah internal kadang-kadang, dan dia cukup menjadi pendengar yang baik. Kalau dari aku sih kita itu sering banget chatan gitu, nggak sesering itu sih, tapi aku tuh ngerasa kalau sekalinya chatan sama Yumna tuh kayak panjang terus lama gitu, bisa sampai tengah malam. Jadi aku tuh seneng aja gitu chatan sama Yumna tuh. Terus cerita yang dia sampaikan itu selalu seru gitu, apalagi kalau setiap kita habis main tuh, terus dia selalu chatting aku, terus kayak chatan aja gitu sampai lupa waktu gitu kan. Itu sih yang bikin hubungan aku sama Yumna tuh jadi erat gitu sebagai teman. Terus juga beberapa bulan sejak kita kelas 11 ya, kelas 11 kita itu les bareng meskipun COVID, jadi kita tuh masih sering ketemu gitu sih. Tapi setelah COVID-nya sudah turun gitu, tetap jadi kita muka ya. Jadi kita les bareng.
walaupun di sekolah tuh nggak ada apa tuh KBM, Iya. kita masih tetap sering ketemu karena kita les bareng, terus kita suka main sama teman-teman les kita, jadi itu sih Iya. yang bikin aku dekat sama Yumna. Ya pokoknya banyak momen banget lah yang bikin kita deket gitu. Yang ketiga, daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang. Aku duluan ya. Iya, boleh. Kalau aku suka sama Yumna tuh karena Yumna tuh apa ya, dia tuh apa ya, mudah bergaul sih enggak ya, cuman Enggak, bukan aku. cuman apa ya, dia tuh selalu nyambung gitu ngobrol sama aku, kita tuh Iya. sefrekuensi, Betul. jadi dia tuh gampang bondingnya gitu. Iya. Itu yang aku suka dari dia. Terus dia tuh apa ya, aku tuh seneng aja gitu kalau ngobrol sama Yumna, karena Yumna tuh kalau ngobrol tuh heboh sama kayak aku kan heboh, dia juga heboh gitu kan. Terus tuh Yumna tuh pokoknya Yumna tuh easy going, terus pokoknya Yumna tuh baik deh, apalagi kalau soal makanan, karena Yumna baik juga. Aku tuh suka banget sama keluarganya Yumna. Thank you. Kalau dari saya maksudnya, yang saya suka dari Saji itu dia dewasa, dia sangat semangat mengejar cita-citanya. Saya tahu perjuangan dia, sangat semangat mengejar cita-citanya, lalu sangat dewasa orangnya, pendengar yang baik dan kenapa gitu? Kalau aku jarang balas chat kamu loh Yum. Tapi dia pendengar yang baik dan suka kasih solusi-solusi yang baik juga. Ya pokoknya itulah hal yang saya sukai dari Saji. Terima kasih Yumna. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar persona kalian? Siapa dulu? Aku dulu. Boleh deh. Oke, aku dulu ya. Berhubung kita udah kuliah dan udah nggak satu sekolah bareng, nggak satu sekolah lagi, aku tuh jarang ada konflik gitu sama dia. Waktu sekolah juga emang jarang ada konflik sih, cuman Kita hampir nggak pernah berantem ya? ya cuman ada beberapa lah yang bikin aku kurang serap sama Yumna. Iya. Buat sekarang sih nggak ada, cuman dulu itu aku tuh pernah konflik sama dia gara-gara kita itu kan apa sih itu loh, apa tuh kayak bendahara dengan sekretaris. Nah iya, kesalahpahaman. karena kita rekan kerja ya pasti ada lah 1-2 kesalahpahaman. Iya bener. Cuman karena kita mikir kayak ya udahlah gitu, masa kayak begini harus sampai ngerusak ke pertemanan gitu kan, Betul. kan urusan kelas gitu. Jadi ya udah, kita sama-sama udah dewasa juga. Iya. Jadi kita belajar untuk memaafkan. Terus ada pengaruhnya nggak? Sebenarnya sih nggak ada ya, karena kalau aku pribadi tuh aku orangnya kurang suka mikirin kayak terlalu dalam gitu. Iya, overthinking. Iya. Nggak suka. Betul. Cuman ya itu kan kalau Yumna beda lagi. Coba kalau Yumna gimana? Kalau aku konflik atau masalah sejauh ini sebenarnya nggak pernah ada masalah. Cuman mungkin karena itu ya. Waktu itu kan kita ada masalah antara bendahara dan sekretaris ya, kesalahpahaman. Waktu itu emang saya tuh kesel banget sama dia. Cuman kayak makin kesini, makin kita dewasa, kita juga jadi semakin mengerti satu sama lain, sifatnya kayak gimana, apa yang kurang dari dia, apa yang kurang dari saya. Kita coba memperbaiki hal itu. Dan kalau dibilang apa dampaknya sama saya, jujur waktu itu dampaknya kan cuma kesel doang sih. Saya kesel sama dia, tapi setelah itu udah kita saling maaf-maafan. Nggak perlu terlalu mendalam gitu kan. Iya, sampai akhirnya sampai di titik sekarang. Ya, titik dimana kita tuh udah sama-sama lulus SMA. Waktu itu kita berjuang bareng buat masuk universitas. Betul. Terus
sampai Sangat sekarang sangat. udah dapat universitas yang kita mau gitu. Dan kita masih tetap main, Kita masih sering ketemu, Mm-mm. sering chatan. meluangkan waktu. Ya, sesibuk-sibuknya kita tetap ketemu tiap weekend. Ya, gitu deh. Iya gitu ya. Jadi mungkin sekian video dari saya dan teman saya. Dari semua. Terima kasih. Terima kasih Sachi untuk waktunya Terima kasih, sudah mau diwawancara untuk tugas saya. Gak apa-apa, dengan senang hati. Tapi kamu nanti bantuin aku juga ya. Siap. Oke. Oke, dadah. Dadah semua. Ya, perkenalkan nama saya Indah Sendiraini. Waktu SMA tentunya, waktu itu kita duduk depan belakang. Oh ya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Sendiraini. Kok kayak gitu tadi aku begini.